Jumpa lagi dengan saya. Jadi ini kita ada membahas tentang tutorial tentang correlative conjunction ya. Karena kemarin 3 bulan yang lalu tepatnya lama kali ya kan. Ada yang request bang minta jelasin correlative conjunction dong. Gua nggak paham-paham nih katanya kan 3 bulan yang lalu. Sorry ya baru bisa bikin hari ini karena emang ya sibuk lah ya. Sibuk apa? Sibuk mabar nih push rank nih nggak bisa-bisa nih mitik susah ya. Jadi saya bikin Goblok lo! Ya, jadi sekarang ini kita akan membahas tentang yang namanya correlative conjunction. Itu opening dulu guys. Buat teman-teman yang nggak tahu apa sih correlative conjunction, conjunction itu adalah kata penghubung ya. Jadi conjunction itu kata penghubung. Nah, kata penghubung yang mana pulau ini? Ya, itu kan yang menjadi pertanyaan yang menjadi bingung ya. Correlative conjunction itu adalah conjunction yang berpasangan ya. Jadi ada biasanya pasangan nih. Jadi conjunction aja berpasangan nih. Oke. Kalau kalian sudah berpasangan belum? Pasti belum. Ya, jomblo. Ya. Ya udahlah. Langsung aja. Jadi gini, gua jelasin nih. Jadi gini ya, correlative conjunction atau biasanya dikenal juga dengan yang namanya paired conjunction. Jadi selain korelatif dikenal dengan paired conjunction. Apa sih correlative conjunction? Dia adalah conjunction yang berpasangan ya kan. Nah, cuy, berpasangan cuy, berpasangan kagak? Kagak. Conjunctionnya berpasangan, masa kalian kagak? Siap banget sih. I'm gay. Ya, nggak apa-apa lah ya. Dia adalah conjunction yang berpasangan. Jadi ada pasangan-pasangannya gitu. Contohnya di sini ada both dan juga and, artinya baik maupun baik bla 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 maupun bla 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 gitu kan. Not only but also, tidak hanya tetapi juga, itu juga termasuk correlative conjunction. Either or, jika bukan berarti neither nor, baik maupun tidak, kayak gitu. Itu adalah pemaknaannya nih ya. Nah, jadi kita akan mempelajari ini. Yang banyak yang bingungnya itu apa? Banyak yang bingungnya ya ini ya, catatan ini ya kan. Karena grammar kan banyak catatan. Nah, kita harus hafal cuy. Kalau nggak hafal ya bingung. Kalau hafal ya nggak bingung lah ya tuh. Ya para iyalah. Jadi gini, correlative conjunction itu ada 4 ya, both and, not only but also, either or, dan neither nor. Itu jangan sampai ketukar, Kak. Boleh itu ketukar. Pasangan Anda, mau nggak Anda menukar pasangan Anda dengan orang lain? Mau nggak? Hah? Nggak kan? Ya iya. Ya mau kalau pasangannya lebih jelek ya, mau ya kan? Ya itu tukar yang cantik ya kan, tukar tambah dong. Motor tukar tambah. Nah, jadi itu nggak boleh pasangannya pasangannya nggak boleh ketuker ya. Jadi both dan juga and ya harus berpasangan gitu loh. Jadi itu nggak boleh ketuker, jangan sampai ketuker. Dan kali ini kita tidak hanya membahas tentang itu aja. Nanti kita juga mengaplikasikannya ke dalam soal TOEFL itu kayak gimana gitu. Itu tenang aja cuy. Nah itu, ini nggak boleh ketuker ya. Not only ya pasangannya but also either ya, or, neither, dan juga nor gitu. Di sini ada contoh ya. Yesterday it not only rained but also snowed. Nah, terus both my mother and my sister are here. Nah, gini. Terus yang dibingungkan apa? Yang dibingungkan itu adalah kita tidak tahu bahwa correlative conjunction itu haruslah menghubungkan hal-hal yang setara, sama. Jadi yang dihubungkan itu harus sama. Kalau di sininya adalah verb, ya maka ya di sini juga harus verb, kata kerja. Bagi yang nggak tahu verb, kata kerja. Bagi yang nggak tahu conjunction, ya kata penghubung gitu ya. Jadi kita ini hari ini tuh membahas kata penghubung sebenarnya. Nah, di sini ada rained, itu kan adalah kata kerja ya. Snowed juga kata kerja. Ya berarti ya udah. Sama-sama kata kerjanya sama, boleh, benar gitu. Kalau semisal di sini ada noun phrase ya, maka setelahnya juga harus noun phrase. Ya, nggak boleh yang lain ya. Jadi itu harus sama, harus setara ya. Yang ini noun, sininya juga harus noun, adjektif ya adjektif, kayak gitu. Subject verb ya subject verb ya verb. Jadi harus sama. Ya mungkin itu yang bingung ya. Guys, ada beberapa sedikit yang perlu menjadi catatan buat teman-teman semuanya. Kalau dia menghubungkan antara subjek ya, kalau dia hanya menggunakan both and, maka dia harus jamak. Ingat kata kerjanya harus jamak. Both and harus jamak. Nah,
Semisal di sini aja contoh ya, Febri dan langsung bahasa Inggris lah ya kan. Febri, both Febri and Abi. Di sini ada pilihan, semisal ada is, terus ada am, terus ada are, ya kan. Terus ya di sini handsome way, ganteng lah, pasti contohnya yang ganteng-ganteng ya kan. Nah di sini ada pilihan seperti ini ya. Both Febri and Abi is am are handsome. Pilihannya adalah are. Kenapa? Karena di sini menggunakan conjunction both dan juga and. Dan di sini catatan, ketika menggunakan both and, maka verbnya harus plural. Plural. Ingat, plural, bukan plural. Ngantur nih, ini channel pendidikan nih, nggak boleh kayak gitu ya. Oke, jadi ingat dia harus jamak ya. Jadi ketika harus jamak, maka nanti jawabannya di sana nanti adalah are. Ya, jadi both Febri and Abi are handsome. Tetapi ketika conjunctionnya selain both and, berarti selain both and ya. Selain both and ini berarti ada not only but also either or dan juga neither nor. Verbnya mengikuti non pronoun yang kedua. Jadi yang diikuti adalah non pronoun yang kedua. Kalau non pronoun yang keduanya plural atau jamak, maka verbnya juga harus plural ya. Jadi ngikutin aja. Kalau non pronoun yang kedua singular, maka verbnya juga harus singular. Contoh aja yang sudah ada di sini aja, kita pakai yang sudah sini. Both Ipun and Zai lead our class. Nah, memimpin gitu kan ya. Di sini kan ada both and, berarti harus jamak. Kalau jamak kan ketemunya kata kerja satu nih, ya berarti jawabannya lead, bukan leads gitu. Terus di sini ada not only Adiba but also Via help atau helps me gitu. Jawabannya adalah helps. Kenapa tidak help? Karena selain both and, ingat selain both and, dia harus mengikuti kata benda yang keduanya. Di sini ada not only Adiba but also Via. Oh, Via ini. Nah, kalau Via ya kan, Via ini kan tunggal nih, maka ketemunya verb SES gitu. Terus di sini either Imam or Ramadan. Nah, yang diikuti Ramadannya tunggal ya. Berarti dia harusnya ketemunya SES, jadinya has. Neither any nor Saidah. Nah, ya, yang diikuti adalah Saidah tunggal maka is. Semisal gini. Kalau saya membuat kalimat seperti ini. Not only my brother but also my friends is, am, atau are kind. Ya, tidak hanya saudaraku tetapi juga teman-temanku itu baik hati gitu. Nah, di sini ya karena dia menggunakan not only but also, tidak menggunakan both and, maka yang dihitung adalah kata benda yang kedua yaitu my friends. My friends-nya jamak ya, maka pilihlah yang namanya are. Jadi jawabannya adalah are, bukan yang namanya is ataupun am. Gitu. Ini simpelnya ya, karena kalau jamak kan ketemunya are nih. Gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham ya balik lagi, diulangi lagi ya kan videonya. Terus next, catatan selanjutnya nih. Ini yang paling berbahaya banget ya. Jika menghubungkan antar clause. Jadi kalau menghubungkan antar clause ya, not only but also ya kan. Terus huruf yang berawalan huruf NN itu selalu inversi. Inversi itu apa? Inversi adalah pola susun balik. Mungkin suatu saat nih boleh juga nih ya dibuat konten nih inversi nih. Inversi itu adalah pola susun balik, jadi dibalik ya. Yang ada huruf NN-nya ya. Not only, terus ada di sini ada neither, terus ada nor. Jadi huruf yang ada NN-nya dia dibalik. Kenapa? Karena dia negatif maknanya kan gitu. Nah, di sini not only you are itu salah sebenarnya guys ya. Yang benar adalah not only are you kind but also you are polite. Nah, di sini biasanya kita kan gini, neither she is annoying kan gitu. Biasanya ya. Tapi di sini nggak boleh kayak gitu, jadi harus dibalik. Neither is she annoying. Gitu, she is naughty. Gitu. Nah, inversi nggak gua bahas secara detail ya. Dan mungkin gua akan membahasnya di part selanjutnya. Jadi ada lagi yang apa kata yang harus diinversi. Jadi itu tadi nggak gua bahas secara detail. Intinya adalah dibalik aja lah gitu. Ketika ada NN-nya. Nah, sekarang karena waktu ya, durasi biar nggak terlalu lama, biar nggak terlalu pusing juga, langsung aja kita ke penerapan di soal TOEFL-nya. Kayak gimana sih gitu. Nah, kalau di TOEFL nanti di buku Longman ya, kita pakai buku Longman.
Apa sih buku long man? Buku long man, long panjang kan? Man lelaki. Berarti lelaki panjang. Ngomong apa sih anjir? Jadi teman-teman dalam TOEFL nanti ya, itu nanti ketika ada pair conjunction atau korelatif conjunction, ini korelatif nih ya, sama aja. Dia harus setara, atau sama, atau paralel gitu. Sebagai contoh example, this is an example for you. I know both where you went and what you did. Di sini ada conjunction berupa where. Terus ada subjeknya you, verbnya went. Di sini juga harus conjunction subject verb. Kenapa? Karena yang namanya correlative conjunction atau paired conjunction itu harus setara. Ingat, harus setara guys ya. Nggak boleh nggak setara. Oke. Jadi ingat harus setara. Seperti itu. Nah, jadi ingat, jadi dia haruslah setara ya. Jadi harus sama kayak gitu. Terus sebagai contoh di sini, the following is not parallel and must be corrected. Ada contoh di sini yang disalahkan ya, dan kamu harus membuatnya sebagai menjadi paralel gitu atau setara. Contoh di sini ada he wants either to go by train or by plane. Di sini ada either dan juga or. Nah, masih ingat either dan juga or? Either or berarti dia adalah relative conjunction atau third conjunction ya. Gitu. Dan dia nggak setara ya. Di sini dia nggak setara. Ada kata kerja to go by train, terus tiba-tiba by plane. Emang kalau secara makna emang hampir mirip sih ya. Cuman yang dihitung adalah dari either-nya ini. Nah, jadi ini pembatasnya ya. Ini pembatasnya. Dan ini ada or pembatasnya di sini. Nah, yang dihubungkan kan by plane. Di sini to go by train. Jadi kan nggak sama nih, nggak paralel nih. Maka kita harus membuatnya menjadi paralel. Ketika kita membuatnya menjadi paralel, maka nanti contohnya akan seperti ini. He wants either to go by train. Nah, ini kan to go ya kan. Di sini maka juga harus to go by plane. Ya, to go by plane. Terus ada cara kedua yaitu adalah he wants to go either by train. Di sini langsung aja by plane. Jadi to go-nya ditaruh di sebelumnya either ya. Karena either-nya ini sebagai pembatasnya, ini yang dihubungkan gitu. Jadi hati-hati. Terus number selanjutnya ya. He wants to go by either train or plane. Gak ada by-nya. Jadi ya nggak usah sekalian aja, nggak apa-apa juga gitu. Sama-sama benarnya semuanya. Karena kenapa? Karena yang dihubungkan sama-sama paralel ataupun setara gitu. Terus di sini ada contoh ya. Di sini dia nggak sama pasangannya. Kan tadi gue bilang nggak sama pasangannya nggak boleh ya. Kalian harus setia men. Kayak gue gini lah, setia. Jadi harus sama pasangannya, nggak boleh gonta-ganti, oke? Nah, di sini ada pasangannya ya. Contohnya di sini ada yang namanya both ya, dan juga or. Both kan pasangannya and bukan or. Maka ya salah ini ya kan. Di sini terus ada nor, either nor ya kan. Either pasangannya apa tadi? Either kan pasangannya or. Jadi yo enggak bener. Oh no lo guys. Ngerti guys? Paham guys? Paham. Nah, ingat. Jadi di TOEFL nanti kita akan belajar memparalelkan atau mensamakan strukturnya gitu. Terus yang kedua, pasangannya harus sama, nggak boleh ditukar. Ini pasangannya tadi sama kayak tadi ya, both and, either or, neither nor, not only but also. Langsung check it out. Number 1, jawabannya adalah incorrect. Kenapa jawabannya adalah incorrect guys? Karena di sini ada according to the syllabus, you can either write a paper or you can take an exam. Di sini ada either or, benar, either pasangannya or, ya kan? Cuman sebagai pembatas kan di sini nih. Write a paper. Dia kata kerja langsung objeknya. Nah ini kenapa ada subjeknya? Ya kan? Ya nggak oleh, harus sama. Ya maka ini coret sekalian aja. Jadi kita hilangkan sekaliannya aja di sini. Ya, oke, kita hilangkan ya di sini. Jadi langsung aja kayak gini jawabannya. Ini yang benar. Jadi you can either write a paper or take an exam. Karena kenapa? Karena kan di sini sama ya, read a paper ini sebagai yang dihubungkan dia paralel, jadi sama aja. Jadi jawabannya ini incorrect, gitu. Salah ya. Karena kita harus membuang di situ. Terus sama 2, it will be both noticed and appreciated if you could finish the work before you leave. Nah di sini ada yang namanya both and ya kan. Terus di sini noticed and appreciated ya sudah setara ya wis benar gitu. Nah ini contoh soal TOEFL ya. Terus sama 3, she would like neither to see a movie or to go bowling. Nah kira-kira jawabannya benar atau salah nih?
Kita lihat ya, kita analisa di sini ada neither. Pasangannya kan bukan or. Ya kan pasangannya kan nor. Ya jadi yo salah, yo ora oleh ngene iki. Ya dosa. Jadi nggak boleh. Jadi jawabannya untuk nomor 3 jawabannya adalah salah. Number 4, either the manager or her assistant can help with can help you with your refund. Either, ada either di sini. Kemudian or, either pasangannya or. Ini yang dihubungkan nonnya, the manager and her assistant. Ya wis bener, ada yang salah. Yo, jadi jawabannya benar. Oke, yang berapa jawabannya benar? Kan either or dan dihubungkan manager sama asisten ya. Jadi benar, gak ada masalah. Karena non phrase kan sama aja. Jadi paralel, setara. Harus setara ya ini. Terus nomor 5, she wants not only to take a trip to Europe but she also would like to travel to Asia. Nah ini sekelas emang hampir mirip ya. Hampir mirip. Masa hampir mirip sih? Bukan ya, maksudnya setelah sekelas ini benar gitu. Secara sekilas sih, nggak ada yang salah gitu. Tetapi kalau kita teliti hati-hati, ada yang salah loh ternyata guys. Di sini ada not only, terus dia but also ya. Di sini but also. Oke. Benar ya kan? But also gitu kan. Nah, tetapi di sini yang dihubungkan dia nanti adalah to take a trip to Europe. Berarti nah ini kenapa ada would-nya, langsung aja to travel gitu kan. Jadi nggak usah ini ngapain nih. Jadi dihilangin aja ini langsung to travel gitu. Jadi jawabannya untuk yang nomor 5 jawabannya adalah salah. Gitu. Jadi nomor 5 jawabannya salah. Oke, nomor 6. He could correct neither what you said nor you wrote. Di sini ada neither dan juga nor ya. Oke, kita garisi, kita tandai neither dan juga nor. Oke, terus yang dihubungkan what you said and you wrote. Gini kan ya. Nah, berarti kan what you said dan juga you wrote itu kan nggak sama ya. Di sini ada conjunction what, di sini nggak ada. Berarti nggak setara. Ya udah, berarti jawabannya salah gitu. Langsung aja, nggak pakai lama. Jadi jawabannya salah gitu. Kita gosok. Nomor 7, both the tailor or the laundress could fix the damage to the dress. Both. Nah, di sini ada both ya. Kita tandai aja dulu. Kalau ngerjakan tuh sabar ya. Kita tandai analisa dengan seksama gitu. Ada both dan juga always, jelas ngawur. Both itu pasangannya and. So don't forget. Jadi, hilang dong bekasnya jawabannya nih. Nah, jadi both pasangannya adalah and, berarti ini jawabannya adalah salah. Terus number 8. He not only called the police department but also called the fire department gitu. Di sini kita tandai dulu guys, not only. Terus ada but also. Oke, emang benar pasangannya not only but also. Terus yang dihubungkan adalah ini ya, dihubungkan ada called the police department and called the fire department. Ya jadi sudah benar kan, sama kan kata kerja. Berarti jawabannya adalah benar. Wih, nomor 8 jawabannya benar. Oke, kita hapus dulu. Langsung kita tarik ke belakang. Ke bawah maksudnya. Langsung, number 9. You can graduate either at the end of the fall semester or you can graduate at the end of the spring semester. Di sini kita tandai dulu conjunction-nya, yaitu ada either. Ya kan, ada either. Dan juga ada or, either or. Nah, sama benar ya kan. Nah, di sini yang dihubungkan adalah at the end of the fall semester. Di sini ada you can graduate. Nah, jelas nggak setara ya kan. Jadi nggak setara. Berarti yang benar adalah tinggal ini aja at the end of the spring semester. Terus ini dihapus aja nih. Jadi nggak perlu ini you can graduate. Karena kalau ada you can graduate-nya ini, maka dia nggak jadi setara. Jadi nggak usah, hilangin aja sekalian. Jadi langsung you can graduate either at the end of the fall semester or at the end of the spring semester. Jadi langsung kayak gitu. Jadi salah ya jawabannya untuk nomor 9. Number 10, the last. The movie was neither amusing nor was it interesting. Nah, di sini ada kata neither. Pasangannya adalah nor. Ya kan? Nah, di sini amusing, ya kan? Ada amusing yang dihubungkan, tetapi di sini kok ada was it interesting. Nah, berarti nggak setara nih kan? Jadi hilangkan aja, nggak setara nih. Jadi hilangkan aja yang namanya kata
Was it-nya hilang. Nah, gini kan setara jadinya. The movie was neither amusing nor interesting gitu. Selesailah kita guys. Jadi selesai kan, gimana? Paham? Atau kalian tambah bingung atau macam mana pula ya kan? Alright, itu correlative conjunction-nya. Mungkin insya Allah bisa lah membantu kalian memahami apa sih correlative conjunction. Mungkin dalam tes-tes kayak TOEFL dan lain-lain itu sering muncul ya. Jadi hati-hati. Jadi itu, ingat kesimpulannya kayak gini. Correlative conjunction itu adalah conjunction yang berpasangan both and, neither nor, either or, not only but also. Dia harus berpasangan, nggak boleh enggak. Terus yang kedua, ya nggak harus juga sih. Kalau cerai kan nggak apa-apa nggak berpasangan ya. Terus yang kedua kesimpulannya adalah mereka itu harus secara struktur sama atau paralel, harus setara. Subject verb ya sama subject verb, verb ya sama verb, non phrase ya sama non phrase, nggak boleh diganti-ganti ya yang dihubungkan atau struktur setelahnya. Gitu. Terus kalau menghubungkan non ya dan dia menjadi subjek seperti itu, maka kalau both and maka dia wajib jamak ya, harus jamak. Tetapi selain both and kayak neither nor, either or, terus ada not only but also, maka yang dihitung adalah non yang kedua gitu. Oke, itu aja. Thank you so much for watching my video and thank you so much. Don't forget to subscribe my channel, ya biar gue semangat lah bikin kontennya. Thank you, maaf ya yang sudah request nunggu 3 bulan baru gue buatin, sorry ya. Oke, see you in the next video, bye.